Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dwi Dama dengan NIM 230303681. Video kali ini saya akan membahas mengenai analisis Indonesia Game Rating System atau IGRS, yaitu sistem klasifikasi usia pada permainan digital di Indonesia. Analisis ini dibuat berdasarkan langkah-langkah analisis kebijakan publik sesuai template yang telah ditentukan dan juga mencantumkan dasar hukum yang berlaku. Jadi, identifikasi kebijakan Indonesia Game Rating System atau IGRS adalah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk mengatur klasifikasi usia untuk game digital. Kebijakan ini mengatur batas usia pemain, standar konten hingga kewajiban developer atau platform. Jadi dari kebijakan Indonesia Game Rating System ini ada dasar hukumnya yang sudah beberapa tahun. Dasar hukum yang melandasinya antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang ketiga yaitu ada Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Analisis latar belakang masalah kebijakan ini hadir karena meningkatnya pengguna game digital di Indonesia, termasuk oleh anak-anak dan remaja. Banyak game yang mengandung unsur kekerasan, interaksi online, hingga transaksi nipu. Tanpa aturan yang jelas, dikhawatirkan muncul dampak negatif seperti adiksi game, paparan konten tidak sesuai usia, hingga potensi eksploitasi digital. Adapun analisis aktor dan stakeholder. Aktor utama dalam kebijakan ini adalah Kominfo, pengembangan game, distributor, platform aplikasi seperti Google Play dan App Store, serta orang tua dalam pemain game. Analisis isi kebijakan ini membagi kategori usia menjadi beberapa tingkat, seperti 3 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, 13 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Berdasarkan unsur konten seperti kekerasan, bahasa kasar, horor, transaksi, dan interaksi antar pengguna. Kebijakan ini juga mewajibkan game mencantumkan rating secara jelas sebelum diunduh. Adapun contoh penerapannya, yaitu seperti di Roblox, dikategorikan untuk usia 10-13 ke atas, karena mengandung interaksi online dan potensi konten buat pengguna. Yang kedua yaitu ada game Hotel Hideaway, sehingga diklasifikasikan 17 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas karena interaktif sosial yang lebih bebas, avatar dewasa, dan ruang obrolan yang sulit dikendalikan. Yang selanjutnya yaitu analisis implementasi. Implementasi pada analisis ini digunakan melalui sistem pendaftaran game oleh developer. Kominfo menyediakan platform penilaian online yang harus diisi sesuai konten game. Platform distribusi juga harus menyediakan rating yang berlaku di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih banyak game yang hanya mengikuti rating internasional, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan klasifikasi ini. Kelemahan dari kebijakan ini yaitu kurangnya tegasnya sanksi bagi developer yang tidak mengikuti aturan, sosialisasi ke masyarakat yang masih minim. Tidak semua platform wajib mengikuti rating IGRS sehingga terjadi ketidaksinkroninan dengan rating global. Rekomendasi dari kebijakan ini yaitu rekomendasi untuk memperkuat Indonesia Game Rating System, yaitu dengan cara meningkatkan sosialisasi kepada orang tua dan sekolah, memperketat verifikasi rating di platform distribusi game, memberikan sanksi yang jelas kepada developer yang melanggar,
menambah fitur keamanan dalam game dengan interaksi online, mengembangkan sistem pengawasan otomatis terhadap game yang memiliki konten buat pengguna. Demikian analisis kebijakan Indonesia Game Rating System yang bisa saya sampaikan. Berdasarkan langkah-langkah analisis kebijakan publik, semoga video ini membantu kita memahami pentingnya pengaturan rating game demi menjaga keamanan dan perkembangan anak-anak Indonesia dalam dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.